kayak bisa mereka ambil langsung. Cuma ini masih belum kelihatan nih antara Luoyi dan juga Harith-nya atau bahkan Roger-nya yang kayaknya diperebutkan dari kedua belah tim dan dari 3 hero itu, Prof. Mana yang kayaknya bakal dilepas? Roger kah? Kayaknya Roger masih penuh pertimbangan sih untuk diambil, dan sekalipun mau diambil, kayaknya SRG yang bakal mengincar hal tersebut. Mungkin harusnya teman-teman dari SRG yang lebih concern sekarang karena mereka sisa 1 ban. Mereka harusnya malah mempertanyakan apakah mereka akan ban Harith atau mereka akan ban Luoyi. Karena Luoyi punya win rate yang tinggi, Valentina juga punya win rate yang tinggi, tapi Falcons yang nge-ban Luoyi sendiri. Oke. Good Night berarti tidak ada indikasi kalau dia yang akan membawakan Luoyi-nya untuk kali ini. Oke. Luoyi udah ditutup. Baik lagi ya tadi Harith, Roger, dan menambah 1 kandidat nih, Valentina, yang win rate-nya bisa dibilang lumayan tinggi sih untuk MSI 2024. Yap, dan ini membuka lagi ya bagaimana jalan mereka. Kalaupun kita berbicara dari awal tadi adalah Roger adalah pilihan dari Falcon, ya ini udah sangat jelas lagi, udah semi obvious di sini, udah kelihatan ya mereka mau mengarah ke Roger itu sendiri kalau untuk dia reverse pick-nya. Cuman kan mereka juga harus berpikir panjang ke depan nih. 2 pick-pickan yang akan diamankan oleh SRG juga ini pasti akan ada yang terlepas yang bisa dibilang power untuk mereka juga, dan ini yang harus mereka waspadai. Waktunya first pick. Banyak pertimbangan sih, bisa Banyak banget Valentina, ini. bisa Harith, Dan bisa itu Roger. Harith tapi ternyata Harith. Harith langsung mereka amankan. Ya kan, kayak tadi sebuah pertanyaan juga aku mention sebelumnya, kayak sebenarnya Falcons tinggal pilih gitu loh. Iya. Mereka bakal ada Roger, ada Harith, terus juga ada Valentina atau Luoyi kalau nggak di ban. Tapi ternyata ya Luoyi-nya mereka ban sendiri gitu loh. Mungkin ini mereka juga tahu kalau SRG ini adalah tim yang suka banget untuk ngelakuin, bisa dibilang ya 50-50 ya untuk lagi dari segi draft. Tapi Nolan dan juga Roger, ini Rogernya jatuhnya bukan cuma sekedar hero power, tapi dia juga sekaligus merupakan sebuah deny pick agar nanti Nolannya nggak kesulitan untuk nge-burst siapapun lawan dari tim Falcons. Karena kebetulan kalau kita ngomongin Harith, dia tetap bisa di-burst kok sama Nolan. Oke, tapi langsung di awal ya Nolan. Iya, itu dia yang aku mau Langsung di awal, dan ini pun akan membuka lagi bagaimana nanti dari hero-hero yang bisa diamankan oleh pemain Falcon untuk bisa mengcounter itu secara langsung gitu loh. Tapi kayak agak dilema juga gak sih kalau misalkan mau lawan Nolan dengan speed farming yang sangat luar biasa. Ya. Even kayak Fredrin juga kayaknya bisa disusul gitu loh levelnya sama Nolan. Jadi mungkin yang paling bisa mengimbangi ya Baxia, tapi ternyata mereka nggak langsung milih jungler. Mereka memilih untuk hero utility di mid lane dan juga di area roamernya. Jadi mereka memperkuat bagaimana rotasi mereka di area river, Valentina dan juga Minotaur. Dengan 2 pilihan awal yang bisa dibilang ini full ke arah damage, apakah masih akan ada potensial roamer healer yang bakal muncul? Ini udah asik ya, 3 awal itu bisa dibilang udah sisi dan sisi. Iya. Hanya saja magical dan magical gitu. Kayak better ambil XP-nya dulu gak sih? Kebetulan dua-duanya belum ada XP, jadi kalau misalkan SRG udah ambil Terisla atau mungkin ambil hero EXP lain yang nyaman untuk mungkin dari Kram, ini kayak bisa ditutup nantinya untuk hero-hero yang akan dimainkan oleh Ding, sehingga SRG lebih punya XP yang kuat. Yap, gitu, dan mereka menambah magical damage dan menambah damage lagi bro. Lagi dan lagi. Iya. 3 hero awal damage semuanya, 3 source damage udah kelihatan. Mau ini nanti di roamer pun source damage juga. Iya ya. Berarti sebenarnya untuk sekarang inisiasi pun mereka udah punya ya, tangan dari seorang Idit. Udah lengkap. Badan inisiasi doang mungkin, sosok frontliner. Kalau mau tambah 1 frontliner, aku lebih suka kalau ada Terisla sih. Atau Barat XP lain juga oke. Karena kalau misalkan udah berfokus sama gimana pun Nolan sebagai jungler, berpacunya ya udah mainnya pakai hero-hero tebel aja di XP lane gitu loh. Karena kalau misalkan XP lane-nya nanti ternyata damage lagi, wah itu berarti nggak balance nanti timnya. Dan ini kesempatan untuk pemain dari SRG juga ya, karena mereka lah yang pertama nanti untuk mengamankan. Mereka bisa mengambil 1 XP lane terlebih dahulu. Terisla terbuka. Mereka mau mengamankan, mungkin ada hero-hero yang jauh lebih menabrak ke belakang lagi. Kalau emang mereka mau team fight aja juga ya. Nggak Yuzong juga masih. Tapi ternyata Parsha di ban. Parsha ya, ini jatuhnya mereka nggak mau ngelawan hero-hero high ground aja sih, karena Harith juga nggak bisa langsung masuk ke dalam sih pak. Jadi kayaknya kemungkinan besar mereka akan bermain dengan menggunakan metode front to back, atau mereka akan mengincar hero-hero yang agak-agak sedikit squishy tapi kalau nggak punya cover. Kebetulan Florin juga udah di ban, jadi Nolannya agak-agak sedikit bisa bebas sebenarnya di game ini. Cuma lagi-lagi masih belum ada jawaban dari tim Falcons-nya untuk Nolan. Ya mungkin kalau misalkan nanti akan ada pick terhadap Hayabusa, aku lebih suka hal tersebut sih, karena Hayabusa pasti punya efek imun dengan Shadow Kill. Sementara Nolan dari Fracture dia udah dihilangin ya efek debuff-nya. Jadi itu keuntungan kalau misalkan Hayabusa ketemu sama Nolan. Oke, kalau gitu untuk sekarang berarti dari opsi banning SRG, wow, masih ke arah XP. Mereka sendiri yang nge-ban Kara Yuzong ya. Ini mereka ngincernya hero-hero yang mobility kah, yang bisa ngincer backline? Hero XP lane pokoknya. Mereka pengen punya XP lane yang lebih tebel, yang lebih kuat. Ini nggak nutup kemungkinan kalau saat ini nanti ada pick terhadap Terisla atau mungkin hero-hero tebal lainnya.
dari kubu SRG, karena kebetulan mereka juga udah ada edit gitu loh, yang dimana editnya fleksibel. Bahkan kalau emang last pick mereka mau menuju ke XP laner untuk Kram, mereka juga tinggal nungguin Falcons bakal ngebawain apa nih di XP lane-nya, agar nanti mereka bisa imbangi hal tersebut dengan last pick surprise mereka. Mereka punya, misal mereka mengamankan Terisla, mereka punya sisi tambahan, ataupun mereka ingin memiliki sisi yang dengan cooldown yang cepat. Ruby juga sejauh ini masih terjadi, cuman pasti ada plus dan minus ya dari kedua hero tersebut apabila ditaruh lagi ke titik yang berbeda, entah Ruby-nya nanti pergi ke Roamer ataupun Idit-nya berada di XP, ataupun nanti misal mereka mengamankan Terisla, ya Terisla-nya yang akan ada di XP atau editnya akan tetap berada di Roamer. Bisa jadi kan berubah-berubah gitu. Ya, tapi kalau misalkan Falcons yang bawa Ruby-nya juga lebih oke sih menurutku. Mereka bisa nangkap Nolan. Oke, Ya, Ruby mereka di bisa Falcon nangkap Nolan juga, tapi sebagai explainer kan biasanya lebih punya damage juga kan. Dan itu mungkin yang jadi pertimbangan juga kalau nanti ternyata tim Falcons yang mengamankan Ruby-nya. Karena satu pick di sini dari SRG, mereka juga bisa menuju ke mid lane terlebih dahulu. Apalagi dengan adanya Minotaur, jadi mereka udah bisa lumayan ngebaca tipikal gameplay seperti apa yang akan dibawakan sama Falcons. Mereka bisa bermain dari jauh dengan Novaria, mereka bisa bermain dengan tipe cover seperti Faramis juga. Jadi opsinya banyak banget sebenarnya di sini untuk Stormy. Dia bakal punya opsi kayak Vexana juga kalau emang mau mainin posisi, dan ternyata Xavier ini bisa dibilang ya 2 hero early game, 1 hero late game sebagai asuransi juga. Ketika nantinya mungkin di mid game-nya agak-agak sedikit apa ya, menuju ke Falcons mungkin, jadi mereka punya jawaban dari Xavier. Tapi Xavier juga butuh satu sosok di depan yang emang bisa ngedelay cukup lama juga ya Prof ya. Harus. Agar kombinasi dari apapun yang dia milikin ya, dari Mystic Field-nya, dari Infinite-nya ini bisa berjalan terus-terusan juga, jadi stack-nya bisa emang terus-terusan berguna di situ. Dan kalau gini ya, karena ada Xavier di bagian belakang, berarti dari tim Falcons mereka bakal tetap bawa yang tipikal kayak Baxia kah, atau Assassin aja biar gampang ke belakang? Kalau udah kayak gini sih, karena udah ada Harit ya apalagi ya, kayaknya mainin physical damage boleh sih. Tapi kalau bisa maksimalin juga untuk XP laner-nya biar Ding punya hero yang tebelnya sama mungkin kayak Idit. Mungkin bisa ke Terisla, mungkin bisa ke Barats. Tapi kalau mereka ambil Baxia, ini aku ngerasa kayak mereka berarti akan sedikit kesulitan ya untuk teamfight di area turtle dan juga objektifnya. Karena Xavier, dia yang bakal bisa menangin dengan ada Mystic Field, dan itu Baxia itu hero jalan kaki kalau dia nggak punya Baxia Shield Unity. Jadi dia bakal kesulitan untuk bisa bergerak di hal tersebut. Nah, ini ada pesan juga dari Sorn, Homeboys, SRG. Pokoknya harus berikan yang terbaik buat Malaysia dan tunjukkan kalau negara mereka bisa jadi challenger yang kuat untuk di seluruh dunia. Ini pesan dari Boleh-boleh nih Son. Sure. teman senegaranya dari Sorn. Meskipun di dalam line up dia agak tengil ya. Iya memang. Taunting terus ya, tapi Iya. di out game dia Baik. Ya di dalam game ya emang teknik ngancurin psikologis lawan juga itu salah satunya gitu. Salah satu strategi. Antara juga. lawan makin emosi atau lawan atau malah kita gitu loh. Tapi sekarang dia lagi protagonis, lagi baik. Iya, Kadang kan lagi sama temennya sendiri nih, ada SRG. Oke. Terisla. Sesuai dugaan kita tadi ya, kalau Yeah. misalkan editnya ini bisa fleksibel juga ke Roamer, jadi mereka tetap butuh satu hero tebal lagi di depan. Cuma menurutku ya setidaknya tim Falcons juga lebih balance karena mereka setidaknya ada Pakito dan Ding harus full damage untuk bisa menyentuh ke arah dari Xavier. Kalau nggak full damage kayaknya agak sedikit sayang. Oke, dari segi drop untuk game yang SRG. pertama SRG, Populung Oh saya tetap Falcon. tidak berubah ya Go pendiriannya. Falcon Habibi. Habibi. Oke, kalau gitu kita akan segera melihat game yang pertama antara Selangor Red Giants dan juga tim Falcons yang akan menjadi penentuan siapa yang bisa tetap ada di Riyadh, Saudi Arabia untuk masuk ke babak knockout stage. So, langsung saja kita berikan kepada casters yang bertugas, Reggie Rebas dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk Nevin, Papulung dan juga Profesor KB. Memang kita menantikan sekali langsung menuju ke dalam in-game. So, ini dia untuk hari ini. 2 caster Indonesia akan ditemani oleh aku, Ranger Mas, dan juga Dan Lim Kocul ya akan memandu hari ini. Ada Onyx guys, hari ini ada Onyx ya. Kalau ada yang nanya-nanya dan bingung kapan Onyx bang, hari ini ada Onyx, tenang aja. Oke, dan bahkan kita lihat kali ini para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka harus bertemu dengan tim Falcons. Tapi ingat, Lim, kemarin salah satu perwakilan dari MENA sudah dipatahkan kuncinya. Yes. Dan apakah tim Falcons akan menjadi tim yang kedua dari MENA yang dipatahkan? Iya. Ini satu perwakilan ya dari tuan rumah lagi yang masih berjuang. Nanti kita akan lihat nih seperti apa perjuangannya. Tapi untuk Falcon sendiri ternyata dari panelis kita ada perbedaan pendapat ya, ada dari Papulung dan juga KB tadi. Dari berdasarkan draft, jujur memang ketika Assassin bertemu dengan tank jungle, Baxia apalagi? Baxia lebih tepatnya, ini balik lagi ke makro dulu dari Baxianya. Karena late game menurut gua tuh apapun yang terjadi
Assassin akan menang ketika udah di late game. Oke, tapi sekarang kita kondisinya melihat di mana dari Sekis ini benar-benar memberikan pressure terhadap jungle. Tapi yang mungkin satu hal bisa diantisipasi adalah gimana Super ini menutup deny rotasinya. Ya. Rotasi yang sangat cepat dari Nolan harus bisa ditutup untuk seorang Super supaya Baxia-nya tuh nggak kalah cepat untuk farming. Iya kan, sebenarnya di awal, kalau untuk awal nggak kalah cepat, tapi lihat agresif. Dari Kenji langsung ngepoke ke arah Kram biar nanti di turtle dia menang darah. Aku berharap nih dari Terisanya tuh nggak kram. Nggak kram beneran. Nggak ya? kram, karena kita lihat di sini sudah akan bertemu para pasukan dari tim Selangor Red Giants di arah top lane Good Night bersama dengan Ding. Tapi nampaknya mereka lebih fokus menuju ke level 4 supaya Turtle akan menjadi pilihan utama. Iya kan, tank jungle memang harus utamain banget sih dari objektif netral. Kalau seandainya udah pakai tank jungle dan netral objektifnya kalah, itu bakal rugi banget. Karena adu farming sama assassin dari segi apapun dia banyak kalah. Ya, satu level loh Bana. Wow. Satu level yang menang itu sangat mengerikan untuk para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Tapi nampaknya mereka dengan udah adanya level 4 yang di tangan dari Kram dan juga Stormy. Mereka standby untuk bisa membalikan kembali kanan dan Kenji bakal coba melakukan takeover. Yums memberikan bantuan retribution di sound point. Di garis sana penalty zone for defensive. Membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka menaklukkan 1 buah poin kill kah. Dan berhasil Ding menjadi poin kill utama yang didapatkan oleh Selangor Red Giants. Oh my god, mereka masih charge lagi loh. Mereka cari objektif selanjutnya. Purple buff. Ini bisa jadi tujuan dari teman-teman Selangor Red Giant. Tapi hati-hati nggak ada retribution. Sementara Kenji masih punya. Oke, lihat dia memilih untuk tim fight terlebih dahulu menuju arah Kenji. Supaya zoning out terjadi dan ada purple buff di tangan dari tim Selangor Red Giant from Malaysia. Benar-benar mendominasi penuh atas jungle yang dimiliki dari tim Falcons. Oh my god, ini early game yang diimpikan oleh para assassin. Bahkan lihat team fight terjadi lagi di arah mid. Oke, mereka menuju ke arah belakang. Dengan team fight yang terjadi membuat para pasukan dari tim Falcons mereka sadar, Lim. Mereka nggak boleh engage, mereka nggak boleh terima undangan team fight yang dimiliki Selangor Red Giants. Karena mereka punya power early juga. Walaupun Baxia adalah power early. Iya kan, itu yang satu kerugian juga. Tapi wah, ini nggak berhenti-berhenti. Di penalty zone bahkan Ding. Easy kill, nggak ada escape lagi. Dia nggak punya flicker, dia udah ngeluarin jabnya. Udah nggak benar-benar bisa nggak kabur lagi. Wah, kalau bisa kita bicarakan sedikit sih, kondisinya saat ini agak cukup berbahaya untuk para pasukan dari tim Falcons. Pertama, mereka early-nya udah tahu mereka tidak bisa mendapatkan kemenangan. Ini bahaya untuk Haritnya. Kenapa? Haritnya juga butuh waktu. Tapi butuh waktu ketika banyaknya dari crowd control yang dimiliki dari Selangor Red Giants. Ini membuat Harit agak cukup terbatas pergerakannya. Mau tidak mau, Good Night yang akan membuka hal tersebut. Karena Ding bukan tipikal untuk opening. Gue cukup setuju dengan itu. Ya kalau memang ngomongin Good Night, dia punya pilihan penalty zone. Yes. Kalau memang berani ya, maksudnya ambil penalty zone buat opener doang gitu loh. Karena dia bisa pakai kombinasi skillnya buat kabur juga. Valentina terhitung hero in and out yang menurut gue enak. Tapi kalau seandainya memang perlu super ya super aja nggak masalah sih, Ji. Nggak ya, Dia kalau buka pakai minion fury gitu kan. Kalau Tapi dengan catatan targetnya pas ya. Kalau super udah bisa dapetin juga udah bagus. Tapi kalau memang dia kondisinya super butuh momentum untuk bisa mendapatkan form instant dan dia merelakan Good Night selama larknya bebas, itu nggak masalah menurut gue. Oke, tapi Turtle langsung disetup lagi dan Selangor yang Dan pegang nampaknya kali ini mereka menuju ke arah Tifa dan retribution di sound point. Takeover yang sangat baik dari Kenji. Malah Yum sekali ini memberikan kesempatan untuk Kenji melakukan takeover. Mungkin ini agak sedikit miskomunikasi yang diberikan oleh Selangor Giants, di mana mereka pasukan dari Selangor ini nampaknya memberikan bahkan Turtle. Kenapa aku bisa bilang memberikan Turtle? Tadi lihat ketika Yums melempar ke arah belakang dari Kenji malah berdekatan dengan Turtle dan retribution jadi malah on point. Meanwhile di arah bottom lane dari Lark mencoba untuk mendapatkan Innocent tapi nampaknya gagal. Ya, ini dia Harit. Ketika udah menjadi item pertamanya juga, ini udah bakal enak banget. Dia udah bisa berdansa di dalam Chrono Dash-nya nanti. Di kata zaman Force juga. Tapi di arah bottom lane nih. Ini Innocence juga mau nggak mau ya. Dia recall darahnya belum penuh, udah jalan lagi sih. Ya, dia harus lebih cepat untuk bisa meng-clear minion. Dia nggak boleh ketinggalan satu pun. Lark early game yang harusnya kalah dari seorang Innocent. Kali ini kondisinya sama bahkan. Dan dengan satu turtle yang dibagi oleh tim Falcons. Walaupun dia ketinggalan 3 point kill. It's okay, Lim. Ya. Masih punya catch up power. Tapi goldnya udah mulai makin menipis nih. Keunggulan Selangor yang tadi sampai di angka 3.000. Sekitar 3.000 gold kurang lebih. Sekarang udah mulai menipis lagi. Dikejar juga sama tim Falcon turun ke angka 2.000 gold. Tadi sempat 1.000 gold juga. Dan ini bakal menjadi bahaya karena di mid game hero-hero dari tim Falcon kuat banget. Oke, tapi nampaknya Sekis belum bisa mendapatkan pick off di arah top lane. Bahkan dia sekarat maut, dia harus mundur ke arah belakang. Dengan zaman Force yang sudah terbuka, kondisinya saat ini di arah gold lane
dari Lark itu nggak bakal bisa defense ke arah top ke outer turretnya kalau nggak dibantu. Ya, dia harus temenin lah ya. Dia harus ditemenin banget. Paling nggak berdua biar dia punya vision juga tambahan dalam rumputnya dan pushnya. Kenji, penalty zone. Penalty zone, tapi nampaknya kalau mereka memaksa tim fight ini akan menjadi kerugian untuk seorang Sikes. kuat. Karena lihat Ding, dia punya power burst yang cukup kuat dibandingkan Keram. Dan para pasukan dari tim Selangor Giants, kenapa mereka aku bilang yang rugi? Kondisi saat tim fight terhadap Turtle, Kenji masih kuat, Kenji masih power, Keram nggak punya power penalty zone untuk zoning out tersebut. Dan Yums sekarang satu-satunya jawaban, dia nggak boleh ngelempar Kenji untuk kedua kalinya. Dia harus taruh badannya aja cukup di depan sana. Oh, tapi pilihan terbaik makan Yamsnya. Ini dia yang dilakukan oleh tim Falcon. Mereka tahu Ji, seperti yang lu bilang tadi, mengandalkan Yams seorang itu udah susah. Apalagi ketika Yamsnya diincer dan Oh, Ding, what are you doing? Dia muncul dari bus, malah memberikan pressure terhadap Selangor Giants dari arah yang salah. Kenapa arah yang salah? Karena lihat di sana betapa banyaknya para pasukan dari Selangor siap untuk berkumpul dan Yums menuju ke arah belakang. Zoning out terjadi, the power retribution akhirnya didapatkan oleh seorang Sekis. Melihat tim fight yang tidak ada bisa dikonter oleh seorang tim Falcons, membuat Good Knight dan juga Super harus menuju ke arah belakang, dan itu dia lempar ke arah yang benar. Kalau dia lempar ke arah yang salah seperti tadi, mungkin turtle ketiga akan di tangan tim Falcons. ya. Earthshatter dan Flicker. Itulah jawaban yang paling tepat. Zoning out bagian belakangnya. Tapi gue menemukan satu buah kejanggalan juga dari tim Falcon. Mereka 4-1. Ada di bawah dari Larknya. Salah satu damage terkuat untuk saat ini. Tapi mereka all in banget. Mereka pegang turtle-nya seakan-akan mereka ready setup. Tapi Ding. Ding, one by one situation yang gak cukup wise di depan sana. Dapatkan Keram. Akankah coba memaksa dengan flicker yang dimiliki? Tapi sayangnya tidak ada flicker. Kalau dia ada flicker mungkin kasusnya berbeda. Iya. Kalau ada flicker bisa jadi tabrak lagi. Down inlet nyaris. Center yang hampir saja bisa menyilaukan sosok seorang Ding. Dan mungkin Ding sekarang harus udah punya mindset. Dia nggak boleh lagi terburu-buru untuk bisa melakukan team fight atau pick off dari flanking. Tapi dia harus bisa megang laningnya dulu. Iya. Dia harus power laningnya dulu. Apalagi Pakito kan. Hero yang terhitung high mobility. Daripada Terisla, dia bisa pegang untuk landing jauhnya. Tapi yang gue rasa memang tim Falcon ini ngerasa bahwa Faridnya masih butuh farming. Lark ini masih butuh item. Maka dari itu dari tadi kita lihat dari landingnya itu dipegang juga sama Lark. Nah nih bagian atas bedanya di backup. Mereka mau coba tuker sih. Inner tuker outer. Oh, bahkan Ding kembali lagi tidak memiliki flicker dan akan terjadi pick off di arah bottom lane tanpa ada cover sama sekali. Karena para pasukan tim Falcons menunjukkan 4 show di arah top. Iya 4 dan ini inner turret loh jadi bayarannya Ji. Bukan hanya di bottom lane tapi di mid lane-nya juga udah mulai di press. Mungkin untuk Ding sendiri ya kayak ketika dia belum dapetin informasi dia berani banget open dan langsung dijepit dari belakang. Minon Fury mencoba mendapatkan triple stun tapi tampaknya tidak ada yang bisa di-stun di depan sana. Fokus menuju ke arah seorang Stormy dihalau oleh seorang Sekes. Meanwhile di belakang sana Lark bersama dengan Super akan menjadi korban keganasan dari Selangor Giants from Malaysia. Lihat mereka melululantakkan tim Falcons. Mereka menghancurkan garis depan dan Stormy sebagai target utama dari seorang Kenji pun ditutup oleh Sikes. Stormy benar-benar selamat dari nyawa yang udah di ujung maut. Iya inilah Selangor Giant namun flicker Yums. Melihat karena Ding, power downing line on point dan bahkan Ding di sana ternyata terdeteksi karena Yums sudah melakukan camping. Iya, dia ada di rumput duluan, jadi dia ngeliat visionnya tadi benar-benar kelihatan banget Dingnya masuk. Dia cukup pede juga pakai flicker yang gak masalah karena Lord bisa di-secure oleh Selangor Red Giant. Dan inilah Selangor Red Giant yang gua tahu raksasa dari Malaysia yang bisa ngedominasi di MPL Malaysia kemarin, bahkan menumbangkan Homeboys yang sekarang sudah ada di babak knockout Dengan 4-2. itu dia. Ini memang gameplay mereka gitu loh. Inilah mereka sesungguhnya. Mereka berani bermain dengan asuransi late game tapi tetap bisa pegang early gamenya. Sementara untuk tim Falcon sendiri mereka agak sedikit kebingungan nih. Setelah Larknya sangat dibutuhkan tapi dia nggak bisa join juga karena masih butuh item, masih butuh farming. Ini langsung jadi pincang berat sebelah. Ya, pincang berat sebelah. Mereka nggak ada deliver damage, mereka nggak punya damage per second. Physical damage mereka mengandalkan Ding. Jadi agak cukup sulit untuk Selangor Red Giants bisa ditumbangkan bermain dari front to back. Meanwhile lihat Stormy-nya di belakang, bebas banget untuk nge-deliver damage. Menuju ke mid lane, nge-best turret menjadi pilihan utama dari Selangor Red Giants. Lihat penalti zone, bertemu ke Kenji. Para pasukan dari tim Selangor tapi nampaknya di belakang sana mereka harus mundur dengan damage yang terlalu besar. Harit dari Lang menjadi tujuan utama dan mendapatkan super ini tandanya para pasukan tim Falcons mereka nggak punya lagi padan dan bersama dengan Lang nggak ada deal damage. Ini bencana Selangor Red Giants di game pertama bermain dengan cepat dan menghancurkan satu-satunya tim MENA yang tersisa. 1-0 Israel, game pertama milik dari Selangor Red Giant.